Dalam Islam, kita dilarang berbuat maksiat dalam segala bentuknya. Termasuk diantaranya adalah maksiat lisan, yaitu ucapan-ucapan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Apa sajakah contoh maksiat lisan menurut Islam? Perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi dua kategori, terpuji dan tercela. Perbuatan tercela juga sering disebut sebagai maksiat yang dilarang dalam agama. Maksiat merujuk pada perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan dosa yang tercela dan dianggap buruk. Maksiat memiliki berbagai macam jenis dan salah satunya adalah maksiat lisan. Apa sajakah maksiat lisan itu? Berikut penjelasannya. Apa saja maksiat lisan? Terdapat banyak contoh perbuatan maksiat lisan dalam Islam yang sering dilakukan oleh orang-orang. Beberapa di antaranya meliputi ghibah, bergunjing, fitnah, bersumpah palsu, namimah, ingkar janji, dan masih banyak lagi. Rasulullah SAW telah dengan tegas mengingatkan umatnya untuk selalu menjaga lisan, dimanapun mereka berada. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW berkata, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sebagai orang yang beriman, kita harus berbicara dengan baik atau lebih baik, diam, jika tidak ada hal positif yang dapat kita sampaikan. Berikut adalah 5 bentuk maksiat lisan dalam Islam yang harus dihindari. 1. Ghibah. Ghibah adalah tindakan menyebutkan keburukan seseorang, baik dengan ucapan atau isyarat, kepada orang lain. Ghibah berarti membicarakan atau membahas keburukan seseorang di belakangnya. Tindakan ini adalah salah satu tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam. Meski apa yang dikatakan itu benar. Jika hal tersebut menyebabkan rasa sakit pada orang yang digibahi, maka dosa telah ditanggung oleh pelakunya. 2. Fitnah. Fitnah adalah istilah yang merujuk pada ucapan yang ditujukan untuk merendahkan seseorang, mencemarkan reputasinya, dan merusak martabatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan tindakan seperti ini. Sedangkan fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Ayat tersebut menyatakan bahwa fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Alasannya adalah, jika pembunuhan hanya merenggut nyawa seseorang, fitnah dapat merusak psikologis seseorang, memicu konflik, dan seringkali berujung pada pertikaian atau perang yang mengakibatkan lebih banyak korban. 3. Mengadu domba. Adu domba atau namimah adalah salah satu bentuk maksiat lisan dalam Islam. Istilah ini merujuk pada tindakan menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik oleh orang yang diceritakan maupun oleh orang yang mendengar. Adu domba dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan ketidakpercayaan di antara individu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan ini dalam surah Al-Qalam ayat 10-11 yang berbunyi, "Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina, suka mencela, berjalan kian kemari menyebarkan fitnah, berita bohong." Dalam Islam, perbuatan mengadu domba merupakan tindakan yang tercela dan berakibat sangat fatal. Semoga kita senantiasa berusaha menjauhi perbuatan yang merusak hubungan dan memecah belah antara sesama manusia. 4. Bersumpah palsu. Sumpah palsu adalah salah satu bentuk maksiat lisan dalam Islam. Tindakan ini melibatkan mengucapkan sumpah yang tidak benar atau dusta. Contohnya, seorang pedagang bersumpah bahwa buah yang dijualnya manis, padahal kenyataannya tidak demikian. Salah satu etika bisnis dalam Islam adalah tidak melakukan sumpah palsu. Etika ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam berbisnis, serta menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Dalam melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi tidak berkah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya kejujuran dalam berbisnis dan bahaya dari perilaku sumpah palsu yang dapat merugikan orang lain. Dalam Islam, integritas dan kejujuran merupakan nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi. 5. Melanggar janji. Maksiat lisan dalam Islam yang terakhir adalah ingkar janji. Seorang muslim berdosa ketika tidak menepati janjinya, dan dosa ini melibatkan perilaku berbohong, menipu, munafik, serta memberikan harapan palsu. Kejujuran dan integritas sangat ditekankan dalam Islam, dan melanggar janji dapat berakibat dosa yang berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya melanggar janji sebagaimana firman-Nya, "Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji."
Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 224. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya mematuhi janji dan menjaga integritas dalam berbagai aspek kehidupan. Allah mengetahui segala perbuatan kita dan berpegang teguh pada janji adalah tanda ketakwaan kepadanya. Demikianlah penjelasan mengenai beberapa contoh maksiat lisan dalam Islam yang harus dihindari. Sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk menjaga lisan dan selalu berkata-kata yang baik. Hindarilah perbuatan maksiat lisan, seperti ghibah, fitnah, adu domba, bersumpah palsu, dan ingkar janji. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjaga lisan dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ingatlah bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.